Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini kita masuk ke proses pembuatan aplikasi yang pada video sebelumnya telah saya review terkait pembuatan aplikasi. Jadi pencatatan aplikasi hutang usaha. Nah, untuk aplikasi yang akan kita buat nantinya seperti contoh ini teman-teman, sesuai dengan review kita sebelumnya. Jadi ini kita akan buat bertahap teman-teman. Jadi proses pembuatannya kita akan buat secara detail. Nah, seperti apa proses untuk pembuatan aplikasinya? Mari kita buka dulu untuk worksheet baru. Jadi workbook baru, Jadi ini ada lembar kerja baru dari Excel. Silahkan teman-teman disimpan dulu nama filenya, diberikan nama sesuai dengan yang diinginkan. Kalau di sini saya berikan nama aplikasi hutang latihan, karena ini adalah file latihan yang akan kita buat nantinya. Oke, setelah disimpan boleh kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi sebelum kita memulai teman-teman, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru ke channel ini ataupun sebenarnya teman-teman sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, saya harapkan untuk di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, lanjut teman-teman. Pertama, di sheet 1 ini yang perlu kita buat dalam proses pembuatan aplikasi menggunakan Excel adalah master data. Nah, master data inilah yang akan digunakan untuk transaksi. Jadi alurnya itu harus ada master data, kemudian ada transaksi dan report. Nah, di master data yang kita perlukan di sini ada master 1, itu adalah master data untuk supplier atau vendor. Oke, jadi supplier atau vendor di master 1. Kita masuk dulu, klik kanan pada sheet satunya ini, kemudian pilih rename. Nanti ketik saja master 1, tidak usah menggunakan spasi teman-teman ya. Master 1, kemudian ada enter. Oke, ini sudah selesai. Kita perbesar sedikit dulu seperti ini. Nah, biasanya saya kalau misalkan memulai Ctrl A dulu atau di blok keseluruhan, saya akan mengupdate dulu font yang akan digunakan. Ini supaya sama dengan di contoh, saya menggunakan Courier New. Nanti teman-teman boleh sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita akan buat dulu. Ini ada nama usahanya. Jadi di sini adalah nama usaha. Nah, nama usaha ini sebenarnya nanti kita akan gantikan teman-teman supaya dia bisa otomatis atau mengupdate otomatis di dashboard yang akan kita buat. Kemudian di sini daftar. Ini terserah teman-teman mau huruf besar semua atau mau diatur sesuai selera, itu bisa dikembangkan sendiri. Daftar supplier atau vendor. Ini periode dibuat manual saja dulu seperti ini. Nah, yang pertama kita butuhkan di sini adalah kolom kode, nama, saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Di sini ada kode, nama, istilahnya nama vendornya teman-teman ya, atau nama suppliernya, kemudian di sini saldo awal, oke, penambahan atau penambahan hutangnya teman-teman, pengurangan dan saldo akhir. Nah, setelah selesai boleh bold dulu teman-teman ya, kita bold, di blok lalu di bold.
kita buat beberapa baris saja seperti ini, latihan saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, seperti ini. Masuk pada menu view, kita hilangkan grid lines-nya. Nah, ini bisa teman-teman aturkan sesuai dengan seleranya. Kalau di sini saya hanya menggunakan outside borders. Jadi seperti ini nantinya. Terkait pemilihan warna, teman-teman bebas. Nah, di sini kalaupun misalkan kita berikan warna supaya menarik seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai. Nanti teman-teman bisa atur, tinggal tambahkan totalannya saja. Jadi ini tinggal totalan biasa aja. Di sini kita blok saja kolom sel B sampai dengan C. Jadi B20 dengan C20 kita gabung menggunakan merge and center. Dan kita ketik dulu total. Ini sama dengan sum. Ini diberikan saja rumus penjumlahan sederhana saja. Jadi sum ini tutup. Oke. Seperti ini saja dulu. Nanti kita akan melakukan perbaikan lagi berikutnya. Jadi ini untuk vendornya. Kita ketengahkan juga boleh. Kalaupun teman-teman ingin di pinggir kemudian memberikan logo di ininya teman-teman di sebelah kanan ini, itu sesuai dengan kreativitas dari teman-teman sendiri bagaimana ingin mengembangkan filenya. Intinya teman-teman memahami alur dan fungsinya bahwa ini adalah master data yang khusus menampung untuk supplier atau vendornya. Kemudian berikutnya master 1 ini kita sudah selesaikan. Di master 2 ini teman-teman, ini kita ada untuk daftar faktur yang kita gunakan nanti. Jadi itu master fakturnya, nomornya biar terurut teman-teman. Kita klik kanan saja, kita bisa ambil ini, nanti kita akan modif sedikit. Jadi klik kanan, kemudian move or copy, nanti move to end, create a copy, lalu OK. Nah, master ini kita bisa klik 2 kali di sini atau rename. Kita ganti dengan master 2. Di sini di master 2 ini adalah daftar faktur. Oke, daftar faktur. Seperti ini teman-teman. Kita butuhkan di sini adalah kode, nomor faktur, tempo, supplier. Bentar ya teman-teman. Kita update dulu kode supaya ini agak besar. Kita zoom dulu. Oke. Nama, nomor faktur, tempo, nomor faktur, insert row saja, insert kolom. Jadi klik kanan, kemudian jadi klik saja di kolom apapun itu, yang penting selama di D ini, di baris berapapun, insert, kemudian enter row. Sorry, kita masuk ke enter kolom. Nah, kita mau menambah kolom. Nah, nomor faktur di sini kita tidak usah terlalu besar juga, seperti ini saja. Kemudian tempo atau jatuh temponya ini supplier, kita bikin lagi di sini teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, ada 4 kolom terakhir. Jadi tinggal tambah 1 kolom lagi, klik kanan, pilih enter kolom. Supplier. Kemudian di sini nilai faktur, pengurangan dan saldo.
saldo, dan di sini adalah status. Oke. Nah, khusus di bagian status ini, teman-teman, kita akan berikan peringatan seperti yang di sini ada lunas, terutang, namun ada warnanya. Ini kita menggunakan format kondisi. Jadi rumusnya sederhana saja. Jadi sama dengan jika nomor faktur ini sama dengan kosong atau logikanya ini belum ada isinya, maka kita akan kosongkan dulu. Jadi isi di status ini juga akan kosong. Tapi jadi titik koma false-nya jika, jadi kita buat logika baru, teman-teman. Jika nilai, jadi saldo ini, teman-teman ya, saldo ini kan hasil dari nilai faktur dikurangi dengan pengurangan. Jika salah berarti cek lagi, jika saldonya lebih besar daripada 0, jadi lebih besar daripada 0, ini hasilnya tanda kutip, teman-teman, karena kita ingin memasukkan teks. Lebih besar daripada 0 berarti masih ada utang, berarti ini terutang. Nah, jika salah atau titik koma ditanda kutip lagi karena teks yang akan kita masukkan ini lunas. Oke, seperti ini, enter saja, pilih yes. Jadi ini kosong karena memang di dalam formula yang kita pasangkan ini nomor faktur kosong. Coba kita isi manual dulu. Nah, ini akan lunas. Kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan juga lunas, kalau misalkan ini teman-teman isi tapi yang lain kosong, harusnya itu menggunakan if and atau menggunakan dua logika. Namun karena di sini secara logika kolom yang kita gunakan nantinya adalah nomor faktur ini, kalau misalkan muncul pasti akan ada saldo di sini. Nah, saldo ini juga sama, teman-teman. Jadi jika nomor fakturnya sama dengan kosong, maka ini kosong juga, teman-teman. Jika salah, baru kita akan mengurangkan nilai faktur dikurangi dengan pengurangan. Oke, kita copy saja seperti ini. Nah, yang lain ini sebenarnya kita menggunakan formula, teman-teman, tapi ini belum bisa kita buat formulanya karena tabel transaksi ini nanti kita buat belakangan. Jadi yang nomor faktur ini dengan nilai fakturnya serta pengurangannya ini belum bisa kita isi dulu. Untuk sementara kodenya, kode ini sebenarnya fungsinya ini, teman-teman, misalkan faktur 001, ini sebenarnya penomoran internal kita. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan penomoran ini untuk memberikan kode sesuai dengan nomor faktur yang akan teman-teman buat. Jadi yang kita kenalnya itu di pengaturan kita ini, namun yang menjadi trigger atau dasar penginputan penggunaan ini adalah nomor faktur yang diterima dari vendornya langsung. Jadi tidak akan mungkin jadi satu nomor faktur harus ada satu kode. Kode inilah yang tidak akan mungkin ada sama, teman-teman, harus berbeda semua. Oke. Ini sudah selesai untuk daftar faktur. Selanjutnya nanti kita akan lengkapi kalau misalkan sudah selesai. Yang berikutnya ini adalah kas bank. Jadi butuh master kas banknya juga, teman-teman ya. Nah, dari master 1 ini sudah mirip-mirip, teman-teman. Kita tinggal move or copy, kemudian create a copy, kemudian kita ganti di sini. Boleh teman-teman gunakan master 3 saja. Di daftar kas dan bank. Kode. Di sini ada keterangan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir.
tinggal ganti di sini keterangan atau nama kas banknya. Ini sudah selesai. Nanti untuk isian dalam ini teman-teman, kita akan menggunakan formula juga, tetap sama. Untuk sementara kita kosongkan dulu. Nah, di sini kita akan mulai membuat tabel transaksi. Jadi tabel transaksi di sini kita ada daftar transaksi penambahan kas dan bank untuk penambahan saldo saja. Kemudian daftar transaksi untuk yang keseluruhan teman-teman kita akan buat. Kemudian ada transaksi untuk tabel transaksi lagi untuk menginput pembayaran faktur. Nah, untuk yang sekarang kita akan selesaikan dulu pembuatan master. Jadi master 1, 2 dan 3 ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan menambahkan untuk transaksi 1, 2 dan 3. Jadi untuk seri kali ini supaya tidak terlalu panjang juga teman-teman videonya, kita akan bagi per part seperti biasa. Ini seri yang pertama. Maka dari itu teman-teman, jika ingin teman-teman tetap memperoleh update jika ada video terbaru, silahkan teman-teman di subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Nanti teman-teman akan dapat pemberitahuan jika ada update terbaru dari video saya. Nah, berikutnya di part 2 nanti kita akan melanjutkan proses pembuatan untuk tabel transaksinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sekarang cukup dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan terkait ada yang kurang jelas di pembuatan master data ini, tabel master datanya, boleh teman-teman masukkan di kolom komentar teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya mungkin agak slow respon kalau di komentar karena mungkin ada pekerjaan juga, nanti teman-teman bisa langsung WA ke kontak yang tertera di deskripsi video. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.